model untuk riset evaluasi. Jadi untuk riset evaluasi itu ada banyak model. Yang paling umum adalah model CIPP. Itu singkatan, konteks, input, proses, produk. Kemudian ada model Ciro. Mungkin bahan yang saya sampaikan belum masuk di situ. Ciro, konteks, input, reaction, kemudian O-nya adalah outcome. Bukan output, tapi outcome. Beda antara output dengan outcome. Nah, kemudian ada juga model Kirkpatrick, gitu kan. Kemudian ada model stack. STAK nanti STAKE. Nah, nanti saya kirimkan ke teman-teman hasil riset kami tentang model stack dari evaluasi sebuah kebijakan. Nah, nanti saya kirimkan, teman-teman bisa baca contohnya itu. Dan banyak lagi model lainnya, sangat banyak sekali model lainnya. Ada juga model lagi Malcolm Profus atau apa saya lupa tuh ya. Ada lagi banyak sekali model-model, nanti teman-teman kelompok bisa menyampaikannya di ruang ini untuk memperkaya kajian kita tentang riset evaluasi. Saya rasa itu yang bisa saya awali. Silakan teman-teman presentasi. Setelah itu nanti tanya jawab di ruang chat WA. Silakan di kelompok. Oke, terima kasih Pak. Ya, dari kelompok 5 yang hari ini akan memoderatori kelompok 4. Kepada Rida, tolong di share screen. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan Dea Cahyani, Diana Priska, Istiqomah, dan Sylvia Putri. Kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil materinya. Baiklah, terima kasih moderator yang sudah mengawali presentasi di pagi ini. Selanjutnya, tolong slide-nya di next. Baik, selanjutnya ada bagian pertama, di mana untuk mengawali materi dalam pembahasan kali ini. Untuk bisa mengetahui bagaimana konsep dasar evaluasi dan evaluasi program itu sendiri, dan nantinya akan mengetahui model-model mana saja yang ada dalam model evaluasi program. Selanjutnya, evaluasi dan evaluasi program. Definisi evaluasi yang diajukan para pakar sangat bervariasi. Misalnya, ada yang dikemukakan oleh Fitzpatrick, Sanders, and Wharton. Evaluasi adalah identification, qualification, and application of defensible criteria of the determine of an evaluation object value in relation to those criteria. Nah, di mana ini disebutkan bahwa artinya evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi, di mana nantinya ada nilai atau manfaat berkaitan dengan kriteria tersebut. Nah, sedangkan kalau evaluasi program menurut Joint Commit, seperti yang dikutip oleh Brinkerhoff, aktivitas di mana investigasi yang sistematis tentang suatu objek yang berharga dan bernilai dari suatu objek tersebut. Nah, maka jika dikumpulkan bahwa artinya suatu proses yang sistematis dan pengumpulan analisis dan penafsiran data informasi untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Jika kita berbicara pada suatu program untuk peserta didik itu sendiri. Nah, evaluasi program ini disimpulkan bahwa adalah membandingkan apa yang telah dicapai dari suatu program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaannya, sedangkan hal yang dinilai adalah proses
dan hasilnya untuk diambil suatu keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan program ini seperti yang dijelaskan tadi. Jadi intinya ketika evaluasi itu untuk mengetahui bagaimana sudah mencapai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, sedangkan evaluasi program ini lebih spesifik atau spesial kepada program yang telah dibuat. Dan program ini tentunya memiliki suatu kriteria. Nah, kriteria ini itulah yang akhirnya menjadi bahan evaluasi bagaimana program ini berjalan. Lalu, seperti kita tahu bahwa istilah yang sering dipakai dalam kegiatan evaluasi pendidikan adalah assessment dan evaluation. Nah, dari sinilah pula kita mengetahui bahwa evaluasi program pendidikan itu berfokus pada assessment dan evaluation. Di mana ini sangat berbeda, di mana evaluasi ini sendiri memiliki suatu bagaimana program pembelajaran itu dievaluasi. Sedangkan assessment ini itu suatu pencapaian siswa itu bagaimana mengetahui materi yang ada. Agak berbeda, namun nyatanya sama. Lebih jauhnya, Griffin menyatakan bahwa evaluasi ini adalah pengukuran, penelitian, dan evaluasi adalah hierarkis. Kegiatan evaluasi didahului oleh penilaian asesmen, sedangkan penilaian didahului oleh pengukuran measurement. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan hasil, pengamatan, dan kriteria, sedangkan penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsi hasil pengukuran, dan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi berlaku. Nah, maka dari itu, evaluasi hanya berfokus pada bagaimana untuk mencapai kriteria tersebut, dan sedangkan evaluasi program itu mencapai suatu kriteria tertentu dalam mencapai ada suatu program yang dijalankan. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian evaluasi program. Boleh di next. Nah, penelitian evaluasi program di sini ada tujuan yang terlebih dahulu. Evaluator adalah orang yang berperan dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, seorang evaluator harus mengetahui tujuan dari dilakukannya sebuah evaluasi program. Nah, sebuah program idealnya memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemudian berdasarkan tujuan itu dirancanglah sumber daya apa saja nih yang mendukung dalam pencapaian nanti. Nah, hal itu dilakukan untuk menghindari kegagalan pencapaian tujuan program. Maka evaluasi pada saat program berlangsung menjadi upaya preventif yang efektif. Nah, dengan mengamati dan melakukan penelitian pada aspek-aspek program yang berjalan, maka kemudian akan menghadirkan fakta apa saja nih yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari suatu program. Nah, program yang dibiarkan berjalan tanpa adanya evaluasi pada saat kegiatan berlangsung, maka akan menyulitkan pemangku keputusan, merumuskan keputusan apa saja nih yang harus diambil, apa saja yang menyebabkan suatu program itu berhasil, dan apa yang menyebabkan suatu program itu gagal dalam mencapai tujuan. Nah, singkatnya, penelitian evaluasi program ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pertimbangan dalam menghadirkan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Nah, hal ini terkait dengan pelaksanaan program yang sedang berlangsung maupun rekomendasi terhadap program yang telah diselesaikan. Yang kedua adalah sebagai penentu keefektifan pencapaian tujuan program, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan analisis untuk menentukan kekuatan-kekuatan apa saja dan kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki sumber daya suatu program. Boleh di next. Nah, berdasarkan tujuan tadi, maka diturunkan kepada manfaat dari penelitian evaluasi program. Yang pertama itu memperkuat desain program, karena hasil evaluasi program dapat mengartikulasikan tujuan dan sasaran program berdasarkan komponen-komponen yang telah dievaluasi. Yang kedua, memfasilitasi informasi untuk pengambilan keputusan tentang bagaimana peningkatan kualitas program. Yang ketiga, berkontribusi untuk membuat perubahan, yang di mana kontribusi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas program. Yang keempat adalah membantu mengidentifikasi keberhasilan program dan komponen-komponen apa saja yang belum tercapai. Dan yang terakhir adalah
memperkuat hubungan antara strategi program dan keberhasilan dari belajar siswa. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita akan membahas ada model-model evaluasi pembelajaran. Nah, di model evaluasi pembelajaran program ini, kita akan membahas ada 8 model evaluasi program yang dibedakan oleh Kaufman dan Thomas, dikutip dari Suhar Simi, Ari Kunto, dan Cevi Sefrudin Abdul Jabar. Next. Pertama itu ada evaluasi model Kirkpatrick, di mana model evaluasi ini dikenal dengan istilah Kirkpatrick, di mana ada 4 levels evaluation model. Pertama itu ada yang dinamakan reaction. Nah, di mana reaction ini menjelaskan bahwa evaluasi terhadap aksi peserta pelatihan berarti mengukur kepuasan peserta. Nah, program pelatihan ini dianggap efektif apabila proses pelatihan dirasa menyenangkan peserta sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Nah, kemudian itu ada yang kedua, evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar ini ya di mana evaluasi hasil belajar dapat dilihat pada perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan atau peningkatan keterampilan peserta setelah selesai mengikuti. Nah, peserta program dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu evaluasi perilaku, di mana penilaian difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Disebut juga evaluasi terhadap outcomes dan kegiatan pelatihan. Perubahan apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program tersebut, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Yang keempat, itu adalah evaluasi hasil, di mana evaluasi hasil ini pada tahap ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Nah, 4 level dari evaluation itu yang dimodel sebagai Kirkpatrick. Model evaluasi training Kirkpatrick ini 4 level adalah salah satu model populer dan banyak dipakai guna mengukur sejauh mana pengaruh suatu pelatihan terhadap seorang dan dalam hal karya perusahaan. Yang kedua itu adalah model evaluasi CHIP, sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader dalam mengambil keputusan. CHIP ini sama halnya dengan Kirkpatrick, sering digunakan untuk menjadi metode evaluasi dalam sebuah kegiatan perusahaan. Nah, di mana model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CHIP ini pertama kali dikenalkan oleh Stubb Liebem pada 1965 sebagai hasil usahanya untuk mengetahui hasil dari ESEA atau sebuah education art. Menurut Madau, Script, dan Stubb Liebem, tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki. Katakan ada 4 dimensi dalam evaluasi CHIP ini juga, seperti halnya yang Kirkpatrick, yaitu di mana ada konteks, input, proses, dan produk, sehingga model evaluasi diberi nama CHIP. 4 kata tersebut di dalam singkatan CHIP merupakan saran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah kegiatan. Lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah model evaluasi program dari BIB, yaitu model wheel. Dinamakan model wheel karena bentuknya yang seperti roda, di mana ia menggambarkan sebuah evaluasi yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu proses dan proses yang lainnya. Mulai dari proses dalam pembentukan tujuan pembelajaran, lalu ada pengukuran, hingga pada penginterpretasian hasil pengukuran dan penilaian. Nah, yang keempat ada model Profus, di mana model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus. Model ini juga disebut sebagai evaluasi model kesenjangan program. Nah, kesenjangan program itu sendiri merupakan suatu keadaan
di mana harapan dalam rencana dengan hasil dalam pelaksanaan program sangatlah timpang atau bisa dikatakan jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Nah, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang ditentukan dalam program dengan aktualisasi program di lapangan. Nah, ada contoh dari evaluasi program dengan model kesenjangan. Yang pertama itu adalah kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. Lalu juga ada kesenjangan antara yang diduga dengan yang direalisasikan, ada juga kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan, ada kesenjangan tujuan, kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah, dan terakhir ada kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah model evaluasi stake atau contents model. Nah, model ini dikembangkan oleh Robert S. Stake. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, yang membedakan adanya 3 tahap, yaitu ascendant sebagai konteks, transaction sebagai proses, dan outcomes. Staff BIM dan Singfield menjelaskan 3 tahap evaluasi program model stake, yaitu ascendant, mengacu pada informasi dasar yang terkait kondisi atau kejadian apa yang ada sebelum implementasi program. Menurut Stake, informasi pada tipe ini misalnya terkait dengan kegiatan belajar mengajar sebelumnya dan terkait dengan outcome. Stake mengusulkan bahwa evaluator harus mengidentifikasi dan menganalisis kondisi yang berhubungan dengan ascendant. Pada tahap transaction, yaitu apa yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan. Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program? Nah, termasuk tahap ini adalah informasi yang dialami oleh peserta didik berkaitan dengan guru, orang tua, konselor, tutor, dan peserta didik lainnya. Sedangkan outcomes berkaitan dengan apa yang dicapai dengan program tersebut. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, termasuk di dalamnya yaitu kemampuan, prestasi, sikap, dan tujuan. Selanjutnya ada evaluasi model Brinkerhoff. Brinkerhoff mengemukakan 3 pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Yang pertama, fixed versus emergent evaluation design. Desain evaluasi yang baik ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Dikembangkan berdasarkan tujuan program, disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya yang pemakaiannya akan menerima informasi, seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Desain ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Selanjutnya, formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi ini berkisar pada kebutuhan yang telah dirumuskan oleh evaluator. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program. Dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel yang dianggap penting bagi pembuat keputusan. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhir pelaksanaan program. Yang ketiga ada eksperimental dan quasi-eksperimental design versus unobtrusive inquiry. Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan, dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menilai manfaat suatu program yang dicoba. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas.
Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki. Apabila proses sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-dokumen seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan dan sebagainya. Strategi pengumpulan data menggunakan instrumen formal seperti tes, survei, kuesioner, serta memakai metode penelitian yang terstandar. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Model selanjutnya yang ke-7 itu ada Illuminative model dari Malcolm Parlett dan Hamilton. Jadi model ini lebih menekankan pada penilaian kualitatif. Nah, hasil evaluasi yang dilaporkan juga bersifat deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Jadi tujuan dari penilaian model ini adalah untuk mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan evaluasi, model ini lebih menekankan pada penggunaan judgment selaras dengan semboyan the judgment is the evaluation. Kemudian tahapan dari evaluasi dalam Illuminative model ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada observasi. Observasi ini adalah evaluator pada tahap pertama evaluator akan menggunakan model Illuminative dimulai dengan kegiatan observasi dengan mengamati langsung apa yang sedang berlangsung di suatu satuan pendidikan. Nah, evaluator bisa juga untuk melakukan studi dokumen, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan melakukan tes untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada inquiry lanjutan. Nah, pada tahap ini mungkin terjadi akan perubahan-perubahan dari hasil langkah pertama evaluator untuk menetapkan isu, kecenderungan, serta persoalan yang ada sampai suatu titik di mana evaluator itu menarik kesimpulan bahwa tidak ada lagi persoalan baru yang muncul. Kemudian yang ketiga, meneliti sebab akibat dari masing-masing persoalan. Nah, pada tahap ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan dicoba untuk ditelusuri, kemudian data itu disusun dan dihubungkan dalam kesatuan situasi. Nah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data yang diharapkan dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Dari langkah-langkah tersebut, faktor penting dalam evaluasi model ini adalah perlunya kontak langsung antara evaluator dengan pihak yang dievaluasi. Hal ini disebabkan model ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan orang dan situasi yang sedang dievaluasi agar dapat memahami secara personal, realitas, dan hal-hal yang rinci tentang program atau sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian model yang terakhir adalah model Alkin. Namun menurut Alkin, evaluasi merupakan proses yang meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi, serta menganalisis informasi sehingga disusun menjadi laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Nah, model ini diambil dari nama tokoh pengembangnya yaitu Marvin Alkin. Nah, Alkin mengemukakan terdapat 5 jenis evaluasi. Yang pertama ada sistem assessment. Nah, sistem assessment ini adalah jenis evaluasi yang berguna untuk memberikan informasi mengenai keadaan atau posisi dari sistem. Kemudian yang kedua ada program planning. Nah, jadi pada jenis ini berguna untuk membantu memilihkan atau merencanakan program tertentu sesuai dengan kebutuhan program. Kemudian yang ketiga ada program implementation, yaitu bentuk dari penerapan apakah suatu program itu sudah dapat diterapkan atau diperkenalkan pada kelompok lain sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat adalah program improvement. Jadi program ini adalah untuk memberikan informasi mengenai fungsi suatu program, apakah berjalan dengan sesuai dengan tujuan, dan memeriksa apakah ada masalah. Kemudian yang terakhir ada program certification. Jadi jenis ini adalah untuk memberikan informasi tentang nilai serta manfaat dari suatu program. Boleh di next. Selanjutnya adalah prosedur penelitian evaluasi program. Next. Tahap prosedur evaluasi program kualitatif. Berikut adalah tahap prosedur evaluasi program kualitatif. Nah, secara garis besar, tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan faktor pendukung lain seperti aksesibilitas ke dalam program. Kemudian menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam program, seperti panitia, peserta, penyandang dana, pengguna output program, serta unsur pendukung program. Lalu, menentukan sampel, jenis data yang akan dikumpulkan, cara menganalisis data, dan cara menyimpulkan. Kemudian,
Prosedur evaluasi program berdasarkan pendekatan kualitatif biasanya dimulai dari mendesain, lalu menentukan sampel, mengumpulkan data, kemudian dianalisis. Dalam pendekatan kualitatif, ada cara untuk mencegah evaluator kehilangan fokus, yaitu dengan menggunakan FQA atau Focus Qualitative Evaluation. Alat pengumpul data yang digunakan pada pendekatan ini berupa catatan tentang kasus-kasus, pedoman wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara, video atau berupa foto, sosiogram, reka ulang, dan jurnal review. Data yang terkumpul biasanya diberi kode dan diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan tingkat relevasinya. Dengan suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Data tersebut nantinya akan dianalisis dengan cara mengelompokkan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam program. Nah, data itu akan disajikan dalam bentuk cerita yang rinci, lengkap dengan analisis situasi dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Evaluasi semacam ini biasanya diperlukan pada program-program tentatif atau pilot project yang masih ingin dicari kekuatan dan kelemahannya. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan program dengan cakupan yang lebih luas. Next. Selanjutnya ada tahap prosedur evaluasi program kuantitatif. Tahap yang pertama adalah menentukan fokus evaluasi. Nah, pada pendekatan kuantitatif, karakteristik yang menonjol adalah pada pertanyaan hipotetik yang sepadan dengan rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Desain yang digunakan juga menggunakan desain-desain dari penelitian kuantitatif. Subjek penelitian yang mempertimbangkan metode sampling dan pengolahan data yang merujuk pada pembuktian hipotesis menggunakan uji statistika tertentu. Kemudian yang kedua ada menentukan cara mengumpulkan data. Nah, cara pendekatan kuantitatif mengutamakan data yang bersifat numerik. Nah, data yang diperoleh ini data yang dikumpulkan berupa opini, perilaku, penampilan yang tidak dinyatakan dalam deskripsi, tetapi diolah dahulu menggunakan pengkategorian dan kemudian diberi bobot dalam bentuk angka untuk setiap kategori. Nah, pengumpulan datanya itu biasanya menggunakan instrumen lembar observasi, lembar inventory, tes penguasaan kemampuan tertentu, tes unjuk kerja, self-rating, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada menentukan instrumen penyusunan. Selanjutnya, instrumen penyusunan ini ditujukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari suatu program. Yang pertama adalah butir pertanyaan pada instrumen itu nantinya akan dijadikan untuk melewati profesi uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dari instrumen ini pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara instrumen sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap. Jadi bagi hasil analisis butir yang tidak valid akan diperbaiki untuk dicoba ulang, sedangkan yang valid akan dilanjutkan perhitungan koefisien reliabilitas. Makin tinggi koefisien, maka koefisien reliable, maka makin tinggi pula kualitas instrumen tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini menggunakan uji statistik yang dapat berupa angka yang ditentukan oleh jenis pertanyaan hipotetik yang ingin dijawab. Nah, jumlah data yang diambil dari populasinya harus mengikuti cara pengambilan sampel tertentu yang didasarkan pada seberapa besar sampel tersebut dianggap mewakili populasi. Nah, jika ingin dilihat ada perbedaan antara satu kelompok atau dengan antara satu kelompok data dengan data lainnya, maka digunakan pengolahan data statistik t-test, chi-square, ANOVA, dan yang sejenisnya. Nah, kemudian jika yang akan dilihat adalah hubungan antara satu kelompok data dengan kelompok data lainnya, maka akan digunakan pengolahan data statistik korelasi. Nah, jika yang akan dilihat adalah seberapa luas penyebaran data yang dikumpulkan, maka akan digunakan analisa data dengan mencari standar deviasinya atau range semi interkuartil. Kemudian yang keempat, ada menampilkan hasil penelitian. Menampilkan hasil penelitian ini dapat berupa grafik, diagram, atau gambar.
yang menjadi hasil evaluasi yang dapat meyakinkan evaluator untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis dan melahirkan rekomendasi hasil penelitian evaluasi dengan tepat untuk kebutuhan program-program yang dievaluasi. Nah, hasil penelitian kuantitatif ini biasanya dapat digeneralisasikan secara lebih luas untuk memprediksi atau memeriksa lebih lanjut sebab dan akibat dari suatu fenomena di dalam suatu program. Kemudian yang terakhir ada membuat kesimpulan. Nah, dari evaluasi program, simpulan dianggap dari atau dibuat berdasarkan hasil analisis data yang sudah disajikan dalam bentuk yang sudah sistematis. Nah, ringkas dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan keadaan atau sifat tertentu dalam kegiatan program dengan cepat sehingga dapat diketahui bahwa di mana posisi hasil kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kesimpulan yang dihasilkan biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat yang didukung oleh derajat signifikansi. Boleh di next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Sekarang akan dibuka sesi tanya jawab, namun untuk menjawab pertanyaan akan dilakukan di grup WhatsApp. Kepada ingin bertanya dipersilakan. Saya Putri ingin bertanya, moderator. Iya, boleh Putri. Oke, terima kasih. Jadi saya Putri Ayulandari ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran, model evaluasi pembelajaran. Salah satunya itu ada model Profus. Di dalamnya itu dikatakan bahwa model ini disebut juga model kesenjangan program untuk mengetahui tingkat kesesuaian standar. Nah, maksud dari standar tersebut yang seperti apa? Apakah ada ketentuan-ketentuannya? Jika ada, tolong dijelaskan apa saja standarnya tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini ada Salwa ingin bertanya. Tapi dia nanyanya melalui chat, jadi saya bacain ya. Salwa bertanya pada kelompok, setelah pemaparan kelompok mengenai beberapa model evaluasi program, menurut kelompok, manakah model evaluasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan di Indonesia? Mengapa model tersebut cocok? Itu kelompok. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Kalau ada kendala bisa lewat chat kok. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Iya boleh Aurel. Mohon maaf ya, belum bisa on cam. Soalnya di sini lagi gangguan sinyal, lagi hujan. Tadi juga keluar masuk terus. Oke, saya mau nanya nih ke kelompok 4 ya. Tadi udah banyak ngasih tahu ke kita tentang model evaluasi pembelajaran tuh ada 8 macam gitu ya, 8 model. Nah, ketika ada evaluasi di dalam pembelajaran seperti ini kan kita lagi di masa pembelajaran jarak jauh ya, dimana ya emang kita dituntut untuk adanya kemandirian dan rata-rata itu jadi kunci suksesnya kita gitu. Untuk kesuksesan PJJ itu adalah kemandiriannya kita dalam pembelajaran. Nah, program-program yang ditonjolin biasanya di PJJ itu adalah multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Entah itu kita menganalisis video, entah itu kita dapat melihat berbagai contoh dalam video yang secara tidak langsung itu menggambarkan satu fenomena yang ada atau yang sedang kita pelajari. Juga pun itu yang dipelajari oleh peserta didik gitu ya, atau yang sekolah lah. Nah, pertanyaan saya sebenarnya menurut kelompok nih, model pembelajaran apa sih atau model evaluasi apa yang emang dia sesuai dengan pembelajaran jarak jauh? Mungkin spesifiknya adalah multimedia
Kayaknya Aurel kena kendala deh. Ada kendala sinyal. Kalau yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Iya, boleh. Saya Wedastuna Nabila ingin bertanya kepada kelompok 4 itu apa perbedaan yang paling mencolok antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi program? Terima kasih. Oke, terima kasih Wirda. Saya rasa pertanyaannya udah cukup ya. Untuk menjawab pertanyaannya nanti kita akan pindahkan di WhatsApp group sebelumnya. Apakah ada penambahan lagi dari Pak Termiji? Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi sudah dijelaskan berbagai contoh model-model evaluasi ya. Dan sekarang saat ini itu banyak sekali perkembangan dari model-model evaluasi tadi. Nah, model itu dapat dipergunakan oleh teman-teman seperti kayak kemarin model riset dan pengembangan. Dia harus tuntas sesuai dengan nama modelnya. Misalkan nama modelnya Giro tadi saya sebut, kemudian nama model CIPP. Dia harus tuntas keseluruhan model tadi dituliskan di dalam sebuah penelitian, di dalam sebuah riset. Itu saja dari saya. Kita berikan aplaus buat kelompok yang hari ini presentasi tentang model evaluasi. Luar biasa, sudah bagus. Nanti teman-teman tinggal menerapkannya menjadi inspirasi untuk menulis kajian evaluasi. Saya rasa itu kita pindah ke grup WA ya untuk tanya jawabnya. Tadi sudah ada yang bertanya di ruang Zoom. Silakan yang lain yang mau bertanya di ruang WA juga bisa dilakukan. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama semuanya.